Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius 6 ayat 12, demikian bunyinya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, ini adalah kalimat keempat dari doa Bapa kami yang sudah kita kenal, yang berbicara tentang pengampunan. Nah saudara, di dalam hidup kita setiap orang pasti tidak lepas dari kesalahan. Karena itu kita pun membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Sebab tanpa pengampunan dari Tuhan, maka relasi kita dengan Tuhan akan terganggu dan hati kita pun juga akan hidup tanpa damai sejahtera. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana supaya seseorang dapat memperoleh pengampunan dari Tuhan? Nah, yang pertama saudara, seseorang dapat menerima pengampunan dari Tuhan itu semata-mata karena anugerah Tuhan semata-mata. Itu bukan karena kebaikan kita atau jasa kita. Tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk membeli pengampunan dari Tuhan itu. Karena kasih dan anugerahnya semata-mata Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib bagi kita untuk pengampunan dosa kita dan juga untuk memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Nah, saudara, seperti hari ini bangsa kita pun juga sedang merayakan kemerdekaan, ya, terlepas dari penjajahan. Tentu ada satu sukacita yang besar di tengah bangsa ini. Begitu juga dengan kita yang dimerdekakan dari dosa, yang diampuni dosanya oleh Tuhan. Kita pun juga hidup dalam satu sukacita yang besar karena pengampunan itu. Dan semua itu dapat terjadi semata-mata karena kasih-Nya. Pengampunan Tuhan dapat terjadi semata-mata karena anugerahnya. Dan yang kedua, saudara, pengampunan Tuhan dapat terjadi juga karena kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Saudara, artinya kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Kita tidak menyangkali kesalahan-kesalahan kita. Kita membawanya dengan terbuka di hadapan Tuhan. Sebab jika kita tidak mengakui dosa kita atau menyangkali kesalahan kita, itu berarti kita menolak firman-Nya yang menegur dosa-dosa kita, sehingga kita tidak dapat diampuni. Hanya orang yang datang kepada Tuhan dengan jujur, mengaku segala dosanya, akan memperoleh pengampunan. Dan yang ketiga, saudara, pengampunan Tuhan dapat terjadi ketika kita datang dengan hati yang tulus, terlepas dari kebencian kepada sesama, dan mempunyai hati yang siap mengampuni. Nah, saudara, kita sadar ketika kita datang kepada Tuhan, kita adalah orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan dan pengampunan. Oleh sebab itu kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang hancur, terlepas dari rasa kebencian lagi. Tidak ada lagi rasa kebencian kepada sesama ataupun memperhitungkan kesalahan orang lain, dan mempunyai hati yang siap mengampuni. Nah saudara, orang yang datang dengan hati yang tulus seperti ini, yang datang dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan tidak lagi diikat, dibelenggu oleh kebencian, yang siap untuk menerima pengampunan Tuhan. Setelah kita menerima anugerah pengampunan dari Tuhan itulah, kemudian Tuhan mau kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab sesungguhnya kita yang sudah menerima anugerah pengampunan, sudah sewajarnya kita pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebagaimana Paulus katakan di dalam Efesus 4 ayat 32, di sana dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Jadi saudara, ketika kita siap mengampuni sesama kita, itu menjadi satu bukti yang nyata bahwa kita sungguh-sungguh sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita, menolong kita untuk dapat mengampuni sesama dan hidup berdamai dengan sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menyediakan pengampunan bagi kami di dalam Kristus. Dan Tuhan, tolong kami juga mempunyai hati yang siap mengampuni di dalam kehidupan kami dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.